Halo, perkenalkan nama saya Sani Maranatha Cipayung dengan NPM 219510168 dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Metodis Indonesia. Video kali ini merupakan video untuk penunjang mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai network management. Network management adalah proses pengadministrasian dan pengelolaan jaringan komputer. Layanan yang diberikan oleh disiplin ini meliputi analisis kesehatan, manajemen kerja, penyediaan jaringan, dan pemeliharaan kualitas layanan. Pada network management, terdapat istilah yang sering disebut dengan FCAPS, yang merupakan singkatan dari Fault, Configuration, Accounting, Performance, dan juga Security. FCAPS adalah model dan kerangka kerja jaringan manajemen telekomunikasi ISO untuk manajemen jaringan. Oke, yang pertama ada Configuration Management, merupakan proses rekayasa sistem untuk membangun dan memelihara konsistensi kinerja produk, fungsional, dan atribut fisik dengan persyaratan, desain, dan informasi operasional sepanjang masa pakainya. Yang kedua ada Fault Management, adalah seperangkat fungsi yang mendeteksi, mengisolasi, dan memperbaiki malfungsi dalam jaringan telekomunikasi, mengkompensasi perubahan lingkungan, dan termasuk memelihara dan memeriksa log kesalahan, menerima dan bertindak atas pemberitahuan deteksi kesalahan, melacak dan mengidentifikasi kesalahan, melaksanakan serangkaian tes diagnostik, mengoreksi kesalahan, melaporkan kondisi kesalahan, dan melokalisasi dan melacak kesalahan dengan memeriksa dan memanipulasi informasi basis data. Yang ketiga ada Performance Management, adalah aktivitas untuk memastikan bahwa kinerja jaringan tetap pada tingkat yang dapat diterima. Yang keempat ada Security Management, adalah proses pengendalian akses ke aset dalam jaringan. Keamanan data dapat dicapai terutama dengan autentikasi dan juga enkripsi. Yang terakhir ada Accounting Management. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan statistik penggunaan untuk pengguna. Accounting Management berkaitan dengan pelacakan informasi pemanfaatan jaringan, sehingga pengguna individu, departemen, atau unit bisnis dapat ditagih atau dibebankan dengan tepat untuk tujuan akuntansi. Selanjutnya di sini ada komponen jaringan komputer beserta dengan fungsinya. Yang pertama itu ada server. Server bertanggung jawab dalam mengatur lalu lintas data pada sebuah komputer. Yang kedua ada klien. Komputer klien digunakan untuk mengakses layanan yang diberikan oleh komputer server. Yang ketiga ada modem. Modem berfungsi untuk menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Setelah modem ada di sini router yang berfungsi sebagai penghubung antara LAN dengan jaringan internet di perangkat komputer yang akan digunakan. Selanjutnya ada hub. Hub adalah sebuah komponen pada jaringan komputer yang terdiri dari beberapa port, namun masih tetap menggunakan metode broadcast dalam mengirimkan sinyal ke perangkat. Di sini ada juga switch, yang disebut dengan multiport bridge karena memiliki kegunaan yang hampir mirip dengan komponen jaringan bridge. Selanjutnya ada bridge. Keunggulan utama dari komponen bridge adalah kemampuan dalam memakai MAC address ketika proses transfer frame ke alamat tujuannya. Selanjutnya ada repeater. Repeater berfungsi untuk menerima sinyal lalu meneruskannya kembali ke perangkat dengan kekuatan sinyal yang sama. Di sini ada NIC atau singkatan dari Network Interface Card, digunakan sebagai penghubung antara komputer satu dengan komputer lainnya ke sebuah jaringan. Yang terakhir di sini ada kabel dan juga konektor. Kabel digunakan untuk mengirimkan sinyal komunikasi ke semua perangkat agar dapat terhubung dengan baik. Oke, sekian penjelasannya untuk materi minggu ini. Semoga bermanfaat bagi sobat-sobat sekalian. Terima kasih.